Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Zahra. Saya ingin mempresentasikan perjuangan Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Menurut riwayat hadis yang sahih, benar Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun ketika malam 17 Ramadan. Pada saat itu malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW. Pada surat Al-Alaq ayat 17 itulah yang menjadi tanda awal mula Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Kemudian setelah itu dalam waktu kurun 23 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan pun sesuai dengan kejadian atau faktual. Sehingga setiap ayat yang turun tersebut hampir semuanya disertai dengan asbabun nuzul, sebab atau kejadian yang hampir mendasari turunnya ayat. Ayat-ayat yang telah turun tersebut kemudian disatukan menjadi mashaf atau Al-Quran. Ajaran-ajaran inti Rasulullah SAW di Mekah ada dua, yaitu akidah dan akhlak. Rasulullah terkenal dengan gelarnya yaitu Al-Amin yang dapat dipercaya. Hal tersebut menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad merupakan pribadi yang juga suka menolong, pribadi yang sopan dengan menghormati dan selalu memuliakan tamu. Pribadi yang berani dalam membela kebenaran, berprinsip dan tekun beribadah. Dakwah Rasulullah ada dua, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk keamanan Mekah sendiri. Karena ketika itu orang Quraisy mempunyai watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Pada metode ini, dakwah difokuskan kepada orang-orang terdekat Rasulullah SAW, yakni keluarga dan para sahabatnya. Dakwah secara terang-terangan pada saat itu bersamaan dengan kejadian Rasulullah yang berada di atas bukit dan menyerukan secara lantang tentang agama yang dibawakan olehnya kepada orang-orang Makkah. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah SAW meyakini bahwa sudah waktunya beliau dan para pengikutnya berupaya untuk menyebarluaskan agama Islam sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah kepada umat Islam bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran Islam, baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka betul-betul menjadi umat yang bertakwa. Selain itu, Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Sedangkan dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam